Tambah dikit satu hadis lagi. Wa Nabi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innallaha ta'ala harrama 'alaikum uquqal ummahat. Allah haramkan kalian durhaka pada ibu, wa man'an wahat. Man'an wahat itu makna yang populer itu dia melarang yang harusnya ditunaikan dan menunaikan yang harusnya dia larang. Tapi dalam konteks sekarang maknanya itu begini. Man'an wahat itu artinya dia itu banyak ikut campur orang, bukan urusannya. Ini nggak usah mas, ini nggak usah. Anda siapa ya? Tiba-tiba ikut ngatur. Itu man'an wahat. Allah nggak suka orang yang nggak tahu apa-apa, bukan urusannya tiba-tiba ngatur-ngatur. Datang ke pesantren ini lalu ini kayaknya jadwalnya diubah deh, yang ngaji ini ngapain? Kenal juga enggak, nih itu man'an wahat. Allah nggak suka orang yang begini. Kita tahu diri. Bahkan ketika nanti Anda penghafal Quran, suara Anda enak, lalu Anda sholat di masjid kampung, imamnya suaranya nggak sebagus Anda, tajwidnya nggak sebagus Anda, yang dibaca ala hukumu terus, Anda tetap harus menerima bahwa Anda memang tidak memiliki otoritas di masjid itu. Jangan Anda bilang, itu mohon maaf ya bacaannya nggak bagus imam itu tuh. Ya kalau nggak mau ngaji ke saya aja yang jadi imam. Itu nggak bisa, itu man'an wahat. Anda mengambil jatah yang bukan hak Anda melarang orang menerima hak yang seharusnya dia terima. Ada yang begitu nggak di sini? Ada yang pengen ikut campur mulu? Kalau saya yang besar itu ya Amerika lah misalnya ya. Ini jangan sampai disebar ke orang-orang ya. Amerika itu man'an wahat itu. Negara ini boleh atau tidak dia ngatur. Mana yang boleh lewat sini, mana yang nggak boleh. Mana yang boleh masuk ke negaranya, mana yang nggak boleh. Main bola, mana yang dapat visa, mana yang tidak itu. Ini nggak ikut bola Piala Dunia ya, jadi contohnya nggak relevan. Itu man'an wahat. Orang yang ikut campur semakin besar rempongnya, bukan rempong apa sih namanya itu? Apalah gitu ya. Itu semakin tidak disukai Tuhan. Wa'dul banat. Mengubur anak perempuan, bayi perempuan. Wa karihalakum, membenci pada kalian kila wakol, ngomong yang Anda nggak tahu juntrungannya, diskusi sumbernya, WA grup keluarga ya. Ini ada berita begini, orang yang hikmah itu banyak diamnya teman-teman. Orang yang banyak ngomong diskusi itu saya ada ini. Ada dua quotasi yang menarik. Yang pertama, idza katal jahilun qallal ikhtilaf. Kalau orang bodoh tuh mau diam, kita nggak akan ribut. Yang bikin ribut tuh orang bodoh, nggak tahu apa-apa, tahu dikit tapi ngomong. Yang kedua, ciri orang bodoh adalah ayyuhaddits bikulli ma sami'. Dia selalu ngomong segala sesuatu yang baru dia dengar. Sekarang MBG, ngomong MBG. Besok bola, ngomong bola, ini. Maka kalau saya pribadi, saya hampir nggak pernah ngomong masalah politik di pengajian, nggak pernah. Ditanya juga saya nggak akan jawab. Kenapa? Saya nggak punya ilmunya. Orang belajar politik itu S1 4 tahun, kalau males 5 tahun, kalau hampir DO 6 tahun. Kalau mau lebih hebat lagi magister 3 tahun, kalau pinter banget 2 tahun. Lebih hebat lagi doktor 3 tahun. Itu kalau dapat beasiswa, kalau sambil kerja 5 tahun. Itu baru layak ngomong politik. Saya nggak bisa. Kalau ngomong hadis nggak apa-apa. Saya belajar dari tahun 2000 sampai sekarang ngajarin hadis. Saya merasa bisa dikit-dikit. Ngomong masalah fikih apalagi. Masalah Quran insya Allah bisa. Nah di sini bilang kilawakol, orang yang baru dengar langsung ngomong, itu dibenci oleh Tuhan. Maka satu soal rewel, nanya mulu, bukan nanya nggak tahu, nanya rewel, ini yang nggak boleh. Wa idaatul mal, sia-sia. Baik, saya nambah dikit terkait wa'dul banat, mengubur bayi perempuan. Jamaah sekalian, ini nambah 2 menitan lah. Sebelum Nabi berdakwah, orang Arab itu disebut jahil. Jahiliyah, masa jahiliyah. Itu jahil maknanya 2. Pertama, diddul ilmi artinya bodoh. Yang kedua, diddul hilmi artinya temperamental. Orang Arab menyebut diri mereka itu jahil dan mereka bangga. Bukan mereka bodoh, tapi memang mereka keras
wataknya keras. Dalam sebuah syair, saya lupa apakah Zuhair bin Abi Sulma kalau nggak salah ya, ini syair jahiliyah bilang, ala la yajhalan ahadun alaina fanajhal fauqa jahlil jahilina. Jangan sekali-kali orang jahil pada kami, karena kalau ada yang jahil, kita bisa lebih jahil dari dia. Itu artinya diddul hilmi, keras, bukan bodoh. Jangan Anda terjemahkan, jangan sekali-kali ada orang bodoh karena kami lebih bodoh. Enggak. Tapi jangan ada yang rese. Kalau ada yang rese, kita lebih kuat lagi menyerang, gitu kira-kira. Kenapa begitu? Karena memang secara geografis Arab itu keras. Air nggak banyak, tumbuhan nggak banyak. Untuk sekedar minum, pas-pasan. Untuk ternak, sumber makanannya harus kadang berebut. Maka terjadilah perang. Perang di sana bukan karena sekedar mereka iseng. Udah lama nggak perang yuk. Nggak begitu. Itu kebutuhan. Orang Arab zaman dulu perang memang harus. Saya kasih gambaran. Di sini ada satu kabilah. Di Bogor ada kabilah. Di sini airnya habis. Di Bogor masih ada. Ya kalau tetap di sini kita kehabisan air, bisa sakit, bisa mati. Ya udah kita ke Bogor minta air. Sampai di Bogor bilang, mohon maaf kami punya air, tapi kalau kamu minta nanti habis. Nggak boleh. Pilihannya. Balik lagi kemari. Lalu keluarga mati kelaparan atau kita untung-untungan perang. Akhirnya terjadi perang. Itu gambaran sederhananya begitu. Nah, karena orang Arab sering perang, dan perangnya ada alasannya, bukan karena bodoh, bukan. Akhirnya kemudian perempuan tidak diinginkan. Kenapa nggak diinginkan? Karena ketika perang laki-laki bisa membantu, perempuan enggak. Bukan sekedar itu alasannya. Karena secara manusia, naluri manusia tidak ingin anaknya menjadi budak. Sebab kalau terjadi perang lalu kalah, maka anak perempuan menjadi budak. Siapa yang rela anaknya jadi budak? Kerja nggak dibayar, digauli tanpa nikah, bisa dicambuk, bisa dijual belikan. Lalu orang berpikir, daripada anak saya seperti itu, mendingan saya kubur hidup-hidup. Itu alasan. Kalau Anda baca dalam Rohiqul Maktum, kalau nggak salah ada pembahasan itu. Jadi nggak buruk-buruk amat, alasan itu begitu. Kadang-kadang ya daripada perang kalah. Makanya perempuan nggak semuanya dikubur. Kabilah besar Quraisy nggak ada itu ngubur bayi perempuan. Karena kalau perang nggak mungkin kalah. Yang kecil-kecil ini, daripada anak saya jadi budak, mendingan mati saja. Kan pilihannya begitu. Daripada mati menjadi budak, mendingan mati kecil. Itu wa'dul banat. Al-Quran melarang apapun alasannya, jangan sampai ada yang bayi terbunuh. Zaman dulu alasannya masuk akal. Zaman sekarang bisa terjadi pembunuhan itu tanpa alasan. Hamil di luar nikah, anaknya dibuang. Itu kan wa'dul banat namanya. Masih relevan nggak di sini? Masih relevan. Kalau zaman dulu ada alasan, zaman sekarang tidak ada alasan. Hadisnya relevan. Ya Allah, gimana Nabi bisa kebayang bahwa ternyata yang diomongkan 15 tahun yang lalu masih relevan sekarang. Dan sekarang lebih sadis. Alasannya ya tadi itu. Alasannya nggak masuk akal. Malu. Alasannya apalagi. Nggak ada alasan yang bisa diterima. Anak-anak dibunuh. Aborsi kah atau apakah? Nanti kalau aborsi pembahasannya beda lagi ya. Karena nanti ada pembahasan aborsi yang legal, yang halal. Bagi korban pemerkosaan itu aborsi legal, dan itu ada syarat-syaratnya nanti. Baik, di sini hadisnya bilang Allah haramkan durhaka pada ibu, kepo dan ngatur-ngatur yang bukan urusannya, man'an wahad, dan menguburkan anak perempuan, bayi anak perempuan yang nggak punya dosa. Dan Allah membenci banyak ngomong, berpendapat yang di luar otoritas keilmuannya, banyak nanya bukan karena nggak tahu tapi karena rewel, waidoatul mal, dan menyia-nyiakan harta. Jangan menyia-nyiakan harta, jangan mubadzir harta, dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu saja jamaah sekalian, teman-teman sekalian, membaca hadis itu menyenangkan. Membaca hadis bagi orang-orang yang santri seperti kita, seperti saya, itu sangat bahagia karena kita nggak punya kesempatan mendengar sabda Nabi langsung, melihat Nabi langsung, tapi kita berkesempatan mengkaji sabda-sabdanya tanpa suara Nabi langsung, tapi melalui tulisan ulama yang dibacakan oleh para ulama juga. Maka membaca hadis akan selalu menyenangkan, dan hadis adalah
cara kita untuk hidup berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanul majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.